kuat dan tangguh, industri pengecoran logam Indonesia. Industri pengecoran logam di Indonesia adalah tulang punggungnya industri otomotif. Mereka menghasilkan komponen-komponen penting. Bayangkan blok mesin, gearbox, dan banyak lagi bagian lainnya adalah hasil dari industri foundry cast iron. Ini bisnis yang keras, panas, dan penting buat ekonomi nasional kita. Dan sangat penting untuk menjaga kendaraan-kendaraan di Indonesia tetap berjalan. Atau setidaknya itu dulu begitu. Selama beberapa dekade, industri pengecoran ini berkembang pesat. Mereka menikmati keuntungan dari pertumbuhan kelas menengah. Semakin banyak orang berarti semakin banyak mobil. Semakin banyak mobil berarti semakin banyak bisnis untuk industri pengecoran logam cast iron. Tapi akhir-akhir ini ada masalah yang mengganggu. Masa-masa indah sepertinya akan segera berakhir. Dan itu sangat disayangkan. Tanda pertama masalah adalah tren produksi mobil jadi tidak menentu. Gaikindo, para pengamat angka-angka di dunia otomotif telah melihat datanya. Dan datanya tidak bagus. Semakin sedikit mobil yang keluar dari jalur produksi, berarti masalah bagi industri pengecoran logam cast iron. Permintaan yang berkurang berarti pekerjaan yang berkurang. Dan itu berarti keputusan sulit bagi para pemain di industri foundry. Yang menambah masalah adalah munculnya kendaraan listrik atau mobil listrik. Kendaraan bertenaga baterai ini sedang populer saat ini. Semua orang, mulai dari pecinta lingkungan hingga generasi milenial yang terobsesi dengan teknologi, menginginkannya. Dan siapa yang bisa menyalahkan mereka? Mobil listrik tenang, bersih, dan ternyata cukup kencang juga. Tapi ada masalah bagi industri foundry pengecoran. Mobil listrik tidak membutuhkan blok mesin yang besar dan berat. Tidak ada mesin, tidak perlu besi cor. Seolah-olah penurunan produksi mobil belum cukup buruk. Ada masalah lain. Cina datang. Dan mereka tidak main-main. Produsen mobil listrik Cina membanjiri pasar dengan mobil listrik yang terjangkau dan semakin canggih. Mereka memainkan permainan yang cerdas. Mereka berfokus pada produk jadi, mobil itu sendiri. Tetapi mereka tidak banyak berinvestasi di industri hulu seperti pengecoran. Buat apa repot-repot kalau bisa mendapatkan komponen yang lebih murah di tempat lain? Jadi, apa solusinya? Menyerah bukanlah pilihan. Industri pengecoran Indonesia harus beradaptasi atau mati. Saatnya meninggalkan cara lama menuju keharusan meningkatkan efisiensi proses produksi dan merangkul material baru. Aluminium misalnya, lebih ringan dan ekonomis dari cast iron dan semakin penting dalam mobil listrik. Lalu ada komposit, material yang kuat dan serbaguna yang dapat membuka kemungkinan baru. Dan jangan lupa steel berkekuatan tinggi yang canggih cukup tangguh untuk segala tantangan. Tapi inovasi saja tidak cukup. Pemerintah sebagai regulator perlu turun tangan dan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan. Stabilitas ekonomi negara jadi taruhannya. Berikan insentif untuk investasi dalam teknologi baru. Tingkatkan persyaratan konten lokal untuk memberi keunggulan bagi perusahaan Indonesia. Dukung penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi. Dan yang terpenting, investasikan dalam program pelatihan untuk membekali pekerja dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk masa depan. Jalan di depan untuk industri pengecoran Indonesia tidak diragukan lagi bergelombang. Tetapi dengan sedikit keuletan, inovasi, dan dukungan yang tepat, ia dapat melewati badai dan muncul lebih kuat di sisi lain. Saatnya menyalakan tungku dan mulai bekerja.